RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Pertanyaan biar dijawab sama Pak Roni sama Bu Roni. Yuk. Satu pertanyaan 1 M cukup gak? Ayo kasih itu Z. Siapa yang mau nanya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu, di dalam usaha itu pasti kan ada lika-liku dalam kehidupan. Misalnya, tidak mungkin sebuah rumah tangga itu kan berjalan mulus. Pasti ada masalah. Gimana cara mengatasi masalah seperti itu? Masalah-masalah itu datang pasti ada, tapi saya tidak pernah menganggap itu sebagai masalah, tapi sebagai anugerah. Gitu. Jadi tidak ada beban. Tidak ada beban dalam hidup saya karena semuanya anugerah buat saya gitu. Entah itu rasanya nano-nano, manis, asam, asin, pasti itu ada. Tapi saya menganggapnya itu sebagai anugerah. Jadi ketika saya tidak bisa menerima dengan kejadian yang kurang menyenangkan, saya suka berbisik ke diri saya sendiri. Ya udah, itu kan udah maunya Allah. Tinggal dijalani aja, dinikmati dan disyukuri. Oh gitu. Itu. Oh ya. Selain itu di dalam usaha kan pasti ada ini lika-liku pahitannya. Kan tidak semua berjalan lancar usaha, misalnya dengan sales ini, dengan sales itu kan ada antisipasinya seperti apa? Alhamdulillah selama saya ikut Pak Haji semuanya lancar. Oh, gitu. Nggak ada yang ngeyel-ngeyel gitu. Ya kalau yang ngeyel-ngeyel kita sumpahin aja. Oh, besok gitu. sama gua royal lu gitu. Oh iya. Oh gitu. Sekarang apa-apa ngeyel dulu gitu. Nanti besok royal ya gitu. Oh gitu. Gitu, jadi nggak pernah ada permasalahan yang sulit gimana, enggak, karena kita semuanya udah terima bahwa itu takdirnya Allah. Berarti besok Allah akan memberikan kita hal yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi ucapan itu doa benar-benar dipakai gitu. Benar-benar dipakai. Apalagi sekarang mah ada ilmu salaman ya. Remes-remes dulu baru salaman tuh tunduk tuh Bu. Iya. Itu. Manjur. Gitu. Kalau itu saya sudah praktekkan ke anak saya. Kalau nggak bisa salaman tepak aja Bu. Yang penting kan nempel Pak Haji. Iya, nempel kulit. Yang penting nempel kulit. Gitu. Mau lebih manjur lagi, Ibu usahakan alat kelaminnya nggak dicuci 9 hari. Enggak makan. Apalagi kan itu yang ilmu sifat 18 Bu. Oh gitu. Iya. Sifat 18-nya itu harus dijalanin. Gitu. Harus tuh. Jadi kan Harus. kita suka gampang gundah gulana ya. Tapi Ya. kalau ingat dengan ilmunya Pak Haji kan nggak boleh ini. Jadi menurut beliau itu kan bahwa Allah itu rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Gitu. Oh iya. Jadi kita anggap semuanya rahmatnya Allah. Udah ininya Allah aja, itu mah udah terserah Allah aja. Yang penting kan kedepannya lebih baik gitu. Kita jadi menerima takdirnya Allah. Harus lapang dada ya, Bro. Iya, legowo ya bahasanya. Legowo, Pak. Kita Iya. ingatnya Ibu, ingatnya hajat kita. Iya. Kan lebih besar hajat kita. Oh iya. Gitu. Kalau lagi jengkel sama suami ya udah doa sumpahin aja. Main sumpah aja, sumpah serapah yang bagus gitu kan. Karena saya nggak punya suami, jadi nggak nyoba. Kan ada anak ya kan, ada anak mungkin. Ya cuman ini kemarin itu menyelakangi anak, ada keberhasilannya gitu ya. Pakai ilmunya RDAY. Iya, boleh, manjur banget tuh dicamain ya. Iya. Iya, Makasih. iya sama-sama. Tepuk tangan dong. Ayo, ada lagi yang mau nanya lagi. Buat ngurangin saldo. Ayo. Nah, gua aja lah deh. Satu pertanyaan 1 M. Kalau 5 M. Ibu izin bertanya. Tadi kan ilmunya kelonan ya Bu ya. Satu hari berapa kali sih Bu? Minimal sekali gitu. Tapi kadang-kadang nambah juga kalau lagi sempet. Karena kan dagang gitu kan. Kalau mau nambah ya harus nyuri-nyuri waktu gitu kan. Tapi kalau sekali mah harus gitu. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi yang belum punya suami ya. Kalau kita mau cepat berkabul katanya kan dengan cara kelonan.
Lah bagi yang nggak ada pasangan, kalau sama orang lain kan kita berdosa ya. Ya kan kita berdosa ya Pak Haji. Jadi dengan cara apa yang lain gitu, bagaimana supaya kita Berarti bisa kabul? ibadahnya harus dibagusin Ibu Qobliyah dan Mbak Diahnya tidak boleh bolong, sholatnya harus tepat waktu, sebelum azan sudah siap untuk sholat gitu. Saya kebiasaan tuh biasanya zuhur misalnya jam 12, nah saya sholatnya jam 1 gitu. Nah ketika udah ke Pak Haji mah jadi setengah 12 saya udah siap tuh pakai mukena, udah ngemper sejadah seperti itu gitu. Tahajudnya juga jangan bolong, sedekahnya juga jangan bolong-bolong gitu Bu. Banyak banget ilmu Pak Haji yang walaupun nggak ada pasangan, banyak banget yang bisa dipraktekin. Apakah dengan cara cari suami atau bagaimana kalau untuk lebih istiqomah gitu? Berarti hajatnya nyari suami Ibu ya. Gimana katanya? Hajatnya nyari suami. Oh, hajatnya nyari suami Pak Haji, hajatnya nyari suami. Saya nggak punya pengalaman itu Pak Haji. Jangan. Kalau ibu nggak punya suami, jangan juga sewa suami. Jangan. Udah gantinya kayak Bu Haji Roni tadi, ibadahnya aja. Ibadah ekstrim. Kita kan nggak diceritain. Kan Pak Haji pernah ngomong sewa boleh. Itu kan itu guyon doang Bu, biar nggak ngantuk. Jangan itu dijadiin patokan. Janganlah, jangan. Bercanda itu Bercanda. Ini enggak punya kita ditawar-tawarin ke... Ada tuh orang itu ada ditawar-tawarin. Emangnya pecel lele. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu mau tanya berapa kali kelonan terkabul hajatnya? Sampai saat ini masih rajin kelonan. Karena udah terbiasa kayak gitu Bu, Pak ya. Jadi kan kalau nggak ada nyariin gitu kan. Ketagihan, benar kata Ibu. Nyandu ya. Enggak, maksudnya berapa kali kelonan baru terkabul gitu. Bos, ada yang sekali terkabul, ada yang 2 kali terkabul, ada yang 1000 kali baru terkabul. Tergantung pantatnya bohai apa enggak. Kalau pantatnya bohai banyakan. Istri lo pantatnya bohai enggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaya dari Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pak Haji, saya ada anugerah di Bank BPD Syariah. Tadi saya sudah dicet untuk dipasang plan, tapi saya santai saja. Saya bilang kalau memang itu izin Allah ya apa buat. Bagaimana caranya Pak Haji supaya tidak dipasang plan? Kemudian yang dipasang dulu Bu, kan itu kan proses. Siap Pak Haji. Pasang aja dulu, tapi yang penting nanti lunas. Siap, ini kan Pak Haji. waktu datang berdua gontok-gontokan pengen jual aset ya. Siap Pak Haji. Akhirnya nggak kejual, malah nambah aset ya. Tambah aset. Siap. Terus yang satunya Pak Haji, saya punya lahan sudah diiyakan oleh Ibu Wakil Wali Kota, tapi begitu saya ajukan kembali, beliaunya tidak lagi menjawab. Ya iyalah, karena otak lo isinya berharap. Janganlah berharap. Siap Pak Haji. Sekian Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang hajatnya lemot terkabul karena dia melakukan kesalahan yang 3. Apa tuh? Berharap, takut, sama khawatir. Nah jangan dong. Yuk lanjut. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau nanya, biasanya kan kalau yang pingin kan laki-lakinya, suami gitu kan, kalau ML. Tapi kalau mau ML terus suaminya udah nggak kuat lagi. Bu, kalau ML pertama suaminya pakai alat kelamin masuknya, yang kedua pakai telunjuk. Tapi kan kalau nggak nyampe gimana
gimana Pak Haji? Saya periksa dulu alat kelamin ibu. Bu, istri nggak usah harus ke alat kelamin yang masuk, nggak usah. Tangan kita yang masuk aja kadang enak, Bu. Benar. Tapi nafsunya beda Pak Haji karena Apa? faktor nafsunya beda karena faktor usia. Jadi istrinya lebih, suaminya kadang-kadang 1 kali aja sehari udah capek gitu. Tapi itu gimana Pak Haji? Kalau yang laki-laki kan sekali aja bisa sendiri. Kalau yang perempuannya nggak bisa sendiri Pak Haji. Boleh, nanti yang jawab pakarnya. Ustadz jawab. Giliran gini aja gue yang kena kan. Kemarin tanya Pak Ustadz belum jawab, makanya saya nanya lagi. Belum jawab. Pak Haji, ini yang dari Amerika ya? Iya Pak. Pak Haji, ini tamu kita dari Amerika nih Pak Haji. Mana? Ini yang nanya. Oh iya. Ya, jadi tepuk tangan dong buat Ibu. Jadi sebenarnya dia ini Pak Haji jauh-jauh dari Amerika pengen privat sama Pak Haji ya, privat. Udah tadi ya. Iya Pak Haji. Udah privat. Tadi nggak nanya sama Pak Haji gimana kalau nggak hidup? Makanya sekarang. Pokoknya nih orang kalau ada privat, Kan ada biar privat, ada orang pada lain depan, ngobrolin. pasti bergetar. Nggak mungkin dia banyak pertanyaan. Ya kan? Jadi qadarullah Pak Bu, dia ini unik nih. Ada yang kemarin dari Jepang aja ya, dari Jepang, dari Australia. Ini dari Amerika itu Pak tiketnya $1.000. Berapa dolar Kak kemarin Kak? 1.000. 1.000, hampir lebih kurang 15 juta hanya untuk bisa jumpa dengan Pak Haji. Berarti luar biasa sampai ke sana ilmu dia ya. Nah, kalau untuk bahas itu nanti kita ngomong habis sedekah subuh aja lah ya kalau gitu ya. Khusus ini Privat sama Pak Ustadz. malam tadi Pak Haji gua ditodong sama nih Ibu nih privat sampai azan subuh gua ditanya sama dia nih. Tukar tambah aja lah Bu kalau gitu. Nah, itu kan Jadi- kemarin juga sempat nanya, gimana kalau tukar tambah suami? Ada nggak? Nawar nih orangnya nih. Ada badannya Pak Haji tuh lagi di rumah depas tuh. Aman, nanti habis sedekah subuh kita ngobrol lagi soal itu. Malam tadi belum hatam soalnya ya. Oke, thank you Mbak. Bapak dan Ibu, saya sampaikan gini. Pengalaman kita di RDI, semua ilmu RDI itu nggak ada yang nggak baik, semua nggak baik. Nah, saya tadi siang Pak Haji ada kejadian unik. Jadi saya ada ketemu salah satu dokter kecantikan. Nah, dan teman saya tuh pasiennya mukanya cantik banget Bu. Ini teman sekolah saya teman kuliah waktu di Jakarta di UNJ. Cuy, dulu kok jerawatan? Kok nggak jerawatan sih sekarang? Bro, antum tahu nggak? Cleopatra, Ibu tahu Cleopatra? Wanita tercantik sejagat raya. Bu Haji, ternyata Pak Haji, Cleopatra itu suka cuci muka dengan cebokan alat kelamin dia, tapi dikasih air susu. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Iya, tadi sampai searching saya Ji, sampai kan. Saya telepon sama dokter kecantikan. Antum dulu waktu sekolah kan jerawatan, pakai apa? Nah, kata nenekku, Pak Kiai katanya. Jadi celana dalam yang ku pakai semalaman itu ku colek, ku kasih ke jerawatku, besok kempes. Wah, nggak laku lagi nih obat kecantikan nih. Jangan-jangan obat skincare kau nih pakai itu. Nah, nih juga sih katanya. Iya. Nah, jadi nenek dia ini masih hidup Pak Haji, umurnya 94 tahun. Neneknya ini, jadi saya iseng Pak Haji, saya telepon. Nih kirim video RDI. Ji, pakai semenjak antum di RDI, gue tuh tiap hari malam nonton. Sebenarnya ilmu-ilmu yang itu, neneknya juga dia punya centong umur 250 tahun Ji. Dikasih lihat sama saya. Itu digunakan katanya kalau misalnya jadi nenek ini suaminya tuh suka kapal Bu, kan pulangnya lama. Dia tuh sering ngirim kayak berita atau apa tuh panci apa tuh dipanasin dia pakai centong dipukul-pukulnya panci itu pulang ingat anak sakit pulang tuh kepikiran. Jadi datang suaminya itu pas pulang, aku kok malam-malam mimpi ya kayak kok panggil aku suruh pulang pakai centong Bu. Nah, jadi ilmu itu sebenarnya dari zaman dulu kan Bu belum ada handphone, belum ada YouTube, belum lain-lain. Jadi memang pakai gituan. Nah, saya baru itu juga. Besok mau saya cobain juga nih pakai air cebokan, cuci mukanya kalau gitu kan mungkin tambah ganteng pakai skincare lagi kayaknya nih. Dan jadi saya nanya, iseng sama tuh teman nih dokter nih. Pakai sebenarnya di dalam tubuh kita ini ada bukunya itu, ini obat semuanya itu. Alat kelamin itu obat.
kenapa dibilang alat vital? Nah, coba itu. Kenapa alat vital? Berarti alat ini kan memang benar-benar ada fungsi yang vital banget. Bapak tahu kalau kita ke Pertamina vital nih, barang vital nggak boleh disentuh. Karena kenapa? Itu manfaatnya gede. Nah, barang yang Allah titipkan dalam hidup kita ini manfaat lebih gede daripada yang di luar sana. Pakai bener-bener, pasti kejadian. Nah, bener Ibu, dan manjur, bener loh. Gua udah keracunin soalnya. Udah ngomong lagi. Nah, jadi teman itu Bu, dia cuci muka pakai susu, tapi mohon maaf dia boleh nggak aku sebutin nama? Jangan, nanti kau sebutin singkir aku ngamuk orang lagi katanya. Jadi Cleopatra itu kan dia mandi pakai air susu, Ibu pernah dengar ya, dia pakai air susu dan lain-lain. Dia dicebokin di alat kelamin dia, dan sisa cebokannya tampun cuci muka Pak. Dan bener muka teman saya itu Pak, waduh minta ampun, dilempar air jatuh daun kayak udah muka daun talas, dan dia tidak pakai merkuri wajahnya Bu. Nah itu kan, oh bener juga, karena zaman dulu kan nggak ada kayak klinik-klinik skincare, nggak ada, semua susu gitu dibersihin. Nah maunya kita di sini silakan amalin ilmu-ilmu RDAI dan sudah banyak yang terbukti. Nah satu lagi, amalin seperti mandi malam. Nah saya sangat senang dengan Ibu tadi bilang namanya rumah tangga Bu ya, pasti naik turun gejolak dan seterusnya. Pengalaman saya juga, Allah pernah mengatakan gini, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepadaku akan kumudahkan semua urusannya. Orang beriman tuh Allah yang jaga Bu. Jadi saya lihat kenapa Ibu Haji kok tetap tenang aja gitu kan, karena yang bisa membolak-balikan perasaan manusia hanya Allah. Allah akan berikan hal-hal baik, orang baik, semua hal baik kalau kita baik dan prasangka baik dengan Allah. Karena apa? Tidak ada kebaikan yang akan kita dapat selain kebaikan yang kita berbuat. Beliau sedekah Bu. Saya yakin dan percaya sebelum kenal RDAI mungkin Pak Haji pun malas dia mungkin sholat qobliyah badiah, malas datang ke masjid. Akhirnya sekarang ke masjid. Ternyata yang merubah hidup kita itu adalah kita datang ke masjid. Satu lagi yang disampaikan Ibu Haji tadi, kalau mau hajatnya terkabul, Ibu Haji sebelum azan sudah standby nih. Ibaratkan gini, maaf, nggak enak banget harus duduk tuh, bosan dia. Bapak gini, contoh Bapak besok diundang, besok ketemu gubernur nih jam 1. Jam berapa Bapak ke kantor gubernur? Jam 12 nggak? Ya kan? Jam 12. Dan malam pun kita udah prepare mau pakai baju apa, parfumnya apa, foto, pengen tampil yang terbaik. Bos, ini yang kau hadap manusia bos, yang belum tentu setelah kau jumpa dengan gubernur di ACC dan proyek itu biar lancar, bener gak? Coba sekarang kita pantaskan diri kepada Allah seperti itu. Jadi wajar selama ini hajat kita lemot, Allah nggak ngabulin doa kita karena kita kurang ajar sama Allah. Giliran dengan jumpa manusia jam 1 jumpa, jam 2 standby. Mulai detik ini sebelum sholat 15 menit sebelumnya standby kita di atas jadah. Bisa dong istighfar Pak Bu, nggak sampai 2 jam sholat tuh kalau saya bilang. Allah memberikan kita waktu untuk beribadah. Ingat janji Allah, kalau kita sakit Pak, kita berobat ke dokter, dokter kasih obat 3 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 1. Dokter Bu tidak berani menjamin habis kau minum obat ini pasti kau sembuh, nggak berani, nggak bakal ber dokter tuh, karena memastikan. Kuliah pun kita keluar negeri sampai ke Harvard dan lain ke Tokyo University, lulus kita kuliah, dosen nggak berani jamin lulus dari sini kau pasti sukses, tapi Allah menjamin perbaiki sholatmu, perbaiki hidupmu, karena janji Allah lebih indah daripada matahari yang terbit. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka hari ini untuk kita yang laki-laki Pak, yuk ramaikan masjid. Laki-laki yang soleh itu sholatnya di masjid, kalau di rumah yang laki-laki soleha besok pakai daster. Tuh Ibu sedekah subuh jangan bolong ya, cukup kelamin yang bolong kata Pak Haji, sedekah subuh jangan bolong, lama-lama nular Ibu Pak Haji ini bahaya nih. Siap hari bareng-bareng ya Bapak, bisa Pak ya, perbaikin Pak. Kalau kita sudah memantaskan diri dengan Allah, kadang kan mimpi Bapak nih tinggi, kepengen punya mobil yang baik, motor yang baik, pasangan yang baik, tapi tolong dong pikirkan bagaimana cara mati yang baik. Pak Haji ingin, kenapa kita bangun jam 12 malam tahajud, kita bermunajat kepada Allah, baca Quran. Tahu nggak intinya apa? Pak Haji ingin kita semua ini kumpul di padang mahsyar masuk surga bareng-bareng, bukan soal hajat. Enggak Pak Bu, ingat kata Bu Haji tadi, waktu kan ditanya Bu Haji berapa kali nemu Pak Haji ML tuh baru kabul, pertama kali jumpa Pak Haji udah kabul, apa beliau jawab? Merasa tenang Bu. Itu dulu, malaikat itu akan datang kalau kita tenang. Ini bagaimana malaikat mau ngabulin, muka merengut, masem. Kalau Pak Haji bilang muka berak atau bilang gitu kan, benar Bu. Bagaimana malaikat mau datang ke rumah kalau marah-marah? Ini sama anak juara dunia berarti ngomel-ngomel. Tepuk tangan buat Bu Haji, luar biasa memang. Bayangin jumpa dengan Pak Haji Dwi,
Ibu tuh nggak pernah marah, nyumpahin yang positif. Dulu dicamah suaminya, ngamuk-ngamuk suaminya. Sekarang suaminya doyan, demen. Kayaknya parfum mahal pun Hermes nggak kecium lagi di Pak Haji. Maka dari itu yuk amalin. Udah ada bukti dari 2015 loh ini, bukan dari bulan kemarin. Kalau Pak Haji dan Bu Haji bisa, kita di ruangan ini pasti lebih bisa lagi. Iya dong. Zaman dulu ada gimmick-gimmick tapi mereka berhasil. Demi Allah saya katakan, yang ada di ruangan ini akan Allah jawab besok pagi doanya. Pasti semuanya kabul. Caranya cuma satu, bersyukur atas anugerah yang berikan dan prasangka baik dengan Allah. Mulai hari ini prasangka baik apapun yang terjadi. Orang nipu kita, wah ini pertanda nih, cair nih. Orang ngilangin duit kita, kejadian di rumah atau apa, anak marah-marah, sumpahin yang baik-baik. Anaknya umur 4 tahun bisa ngomong 50 miliar. Gawat nih saya bilang nih. Ibu jangan main Bu, anak belum dihisab, belum ada dosa bisa ngomong kayak gitu. Demi Allah saya bilang Bu Haji, bulan besok terkabul tuh 50 miliar tuh. Amin, kita doang. Dan bukan beli Ibu aja, saya sabdain yang semua di ruangan ini, apapun hajatnya, apapun anugerahnya, demi Allah besok pagi akan ada berita indah, semua Allah kabulkan. Demi Allah saya bilang. Ya, sarannya satu, sholat qobliyah badiah jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Nah, sekarang kan permintaan saya cuma satu. Kita kan udah kumpul nih, kita semua belajaran Pak Haji. Yang ada hajat mepet, sodakohnya fokus dulu ke sini. Saya sudah ngerasain kok. Fokus aja ke sini dulu ya Pak Haji ya. Banyak fokus ke sini dulu ya, kita fokusin dulu. Doa anak yatim di sini luar biasa. Mau mustajab, saya sudah ngalamin. Paksain minimal sedekah potong sapi. Setiap hari Jumat, Pak Haji dulu ya. Setiap hari Jumat itu minimal 1 juta Pak. Sedekah potong sapi ya, kita ikut sedekah potong sapi. Itu nanti diijab sama anak yatim kurung. Ya, anak yatim kurung itu Pak. Wah Pak, bayangin kita dan sapinya pun dimakan kita bareng-bareng. Saya ngerasain. Waktu saya tembus kemarin yang cari 15 miliar itu karena dijab sama anak yatim kurung, padahal sedekahnya masih 1 juta itu. Nah, kalau saya mengamalin sedekah subuh tidak putus-putus minimal 1 juta, sedekah Jumat berkah 2 juta. Jadi 3 juta hari Jumat. Jangan bolong Pak. Terus misalnya Pak Kiai ini tiba-tiba nggak ada uang, nggak apa-apa, turun, nggak masalah Pak Haji. Kadang kan keuangan turun nggak apa-apa, tapi jangan sampai bolong. Jangan sampai bolong. Artamin boleh bolong, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuh mulai malam ini fokus sholat qobliyah badiah dilakuin. Ibarat gini nih, sebelum saya tutup nih, bentar lagi nih, Bapak dan Ibu. Ibaratkan kita kerja di sebuah perusahaan nih, ada gaji pokok, gajinya 5 juta. Gaji pokok itu ibaratkan sholat fardu 17 rakaat. Ah, itulah gaji pokok. Nah, ini mau nambah nih, mau dapat seseran, tambahlah sholat qobliyah badiah tadi. Itu seserannya Bu, qobliyah badiah itu. Mau nih dapat tambahan lagi, lembur, apa tuh? Tahajud, hajat. Mau bagus lagi, pujuk bosnya, apa itu? Sholat duha 8 rakaat. Bu, demi Allah saya katakan itu 40 hari kita bisa jaga itu. Sebelum hari ke-40 Allah jawab doa kita, apapun hajat Allah kabulkan. Bahkan yang Allah kabulkan lebih daripada yang kita pinta. Bu, saya pernah bilang tadi kan, satu helai daun yang jatuh ke muka bumi itu atas dasar izin Allah. Ini kan kita semua ada anugerah, kepengen dan minta petunjuk dari Allah bagaimana hajat kita ini kabul, bagaimana anugerah kita ini selesai, dan ini adalah salah satu petunjuk dari Allah. Nah, pintar-pintar nih. Habis ini jangan lupa yang selain dari Jogja kan masih ada privat sama Pak Haji. Nanti jangan tinggalin yang namanya sholat tahajud berjamaah Pak. Puncak dari RDAI ini bukan jumpa dengan Pak Haji Dwi. Jumpa Pak Haji Dwi ini gampang Pak, buka di YouTube nampak kok mukanya nggak berubah, dia dulu gini-gini aja orangnya bilang itu. Benar. Nah, nanti sholat tahajud berjamaah Pak, kita ijab dengan anak yatim. Di dunia hanya ada di RDAI. Tepuk tangan buat RDAI Pak. Nggak ada Pak tempat lain. Nah, saya udah keliling, udah mana-mana. Saya tanya sama teman-teman saya di seluruh negeri, di mana-mana, sampai di Arab pun nggak ada yang namanya tahajud berjamaah dengan anak yatim. Cuma ada di sini. Ada apa dengan RDAI Pak? Sampai detik ini RDAI terus pembangunan. Makin setiap hari Pak, saya dari dulu kesini ada yang dibangun sama Pak Haji. Tuh udah bangun inilah gitu kan. Ada apa? Pak Haji nggak kerja loh Pak. Tiap hari ngurusin privat sampai malam. Kenapa? Pak Haji tidak berbisnis dengan manusia, berbisnis dengan Allah. Karena Pak Haji pernah mengikrarkan dirinya menjadi pelayan Allah, Pak Haji ya. Nah, kalau Pak Haji bisa, makan Pak Haji ini sama kayak kita Pak. Kalau Pak Haji bisa, kita pasti bisa. Mulai hari ini pesan saya satu, doakan terus guru kita Pak Haji Dwi Susanto terus sehat ya. Jangan didoain tajir melintir, dia udah pening lihat duit dia di mobil tuh 10 miliar belum pakai sama di dua kaki udah duit tuh. Kemarin istrinya nemuin kresek dikiranya centong duit 5 miliar. Bayangin, karena kenapa beliau tidak merasa memiliki. Tepuk tangan udah Pak Haji tuh, luar biasa.
Kita doakan beliau sehat Bu ya. Allah mudahkan semuanya. Allah sehatkan beliau berserta anak dan istrinya, dan segera Allah berikan cucu. Amin yang banyak. Itu karena itu mimpi beliau tuh. Itu aja mungkin dari saya Bu. Intinya satu hal, kami semua keluarga besar RDAY cuman satu. Saya pun sekarang kalau doa, saya ingin semua hajatnya kabul Bu. Amin. Gak ada yang lain. Kami sudah sebenarnya jujur mau sampai kapan nih Pak Haji utangku segini-gini, nggak mau. Kami mau bulan besok sudah datang. Alhamdulillah Pak Haji, anugerah saya selesai. Sekarang saya sholat tahajud rutin, sedekah subuh rutin, semua hutang lunas. Saya sekarang sudah bawa apart baru Pak Haji. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Saya yakin dan saya lihat sebentar lagi Ibu, ibaratkan kita sekarang nih gali emas, bentar lagi itu. Jangan menyerah Ibu ya, lelah boleh, nyerah jangan. Ya, ingat Bu, tidak ada doa yang sia-sia. Satu keringat Ibu datang dari rumah ke sini ke RDAY, sudah Allah ini menjadikan ikhtiar kita. Apalagi yang keluar uang dari Jogja sampai 90 orang dibawa sama Mas Peri. Mohon maaf Ibu, sekarang hajat kita dua orang ini 99,9% pasti kabul. Tinggal satu. Amin. Tinggal satu. Apa itu? Kau harus yakin besok kan kau kabulkan. Hanya itu. Ya, bisa ya Bu ya? Bisa. Saya doain habis kita tahajud, kita bareng-bareng nanti kita bermunajat kepada Allah dengan aminnya doa anak yatim pimpinan dari Pak Haji Dwi Susanto. Demi Allah saya katakan besok pagi berita baik, hasil baik, semua hajat kita dikabulkan dengan baik. Amin. Ya. Oke Pak Haji, atur nuhun. Tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu, ini barusan banyak yang japri. Pak Haji besok ada acara privat ya? Ada. Jadi besok ada acara privat jam 10. Ya jam 10. Nanti Ibu hubungi Bu Ai, karena kan mesti didata ya. Kalau nggak didata kan kita nggak bisa. Bapak dan Ibu hubungi Bu Ai, admin RDAY khusus untuk privat extra grad ini di mall 0856 1900 612 0856 1900 612. Kalau yang Bapak dan Ibu yang hadir di sini kalau mau privat tinggal nulis kertasnya aja sama catat nomor HP-nya. Ya, nanti Ibu catat, nanti tulis HP-nya, nanti ditaruh di sini, nanti dihubungin sama admin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ya ada pertanyaan nggak? Mana mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mic-nya satu lagi nih. Mic-nya apa? Pertanyaan apa? Nama saya Anggun, saya baru datang dari Bandar Lampung. Saya baru pertama ke sini, Pak Haji. Ya. Saya mau minta privat, tapi kalau uang saya cuma ada 7 juta, bisa nggak Pak Haji? Bisa. Alhamdulillah. Tulis. Bisa. Ya, Pak Haji. Bisa tulis. Besok pagi jam 10. Di mana ya Pak Haji? Hah? Tulis. Oh, iya. J ajarin J. Yang mau privat ajarin J. Nulis-nulis di kertas. Ya ada lagi yang mau nanya. Mana mic-nya? Mic-nya mana Wan? Mic-nya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Endang dari Tangerang. Saya punya anak perempuan, rambutnya dari kecil di depannya itu selalu rontok sampai Gampang. halus. Buat Bapak dan Ibu yang palanya botak, tidak usah berobat kemana-mana. Ambil celana dalamnya dia yang bekas pakai, gosokin di yang botak, nanti numbuh. Oh ya, makasih. Sama seperti yang ada di bawah, keriting-keritingnya sama. Ya. Ya mana mic-nya? Ya mic-nya. Ya pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau nih nanya sedekah. Kurang kencang. Saya mau nanya ini kalau sedekah subuh kan kalau di kampung itu saya di kampung ya. Disalurkannya kemana itu kalau sedekah subuh? Nanti Bapak hubungi Bu Ai yang tadi saya tulis tuh. Oh sedekah subuhnya ke situ. Ya. Langsung ke rekening. Ya. Sama sedekah Jumatnya? Sama. Cuman sedekah Jumat wajib 1 juta. Oh wajib. Bapak dan Ibu kalau udah sedekah subuh atau sedekah Jumat barokah, kirimnya ke HP-nya Bu Ai 0856. Kalau belum ada segitu Pak Haji, belum dapat penghasilan 1 juta gimana sedekah Jumat? Maksain. Harus maksain. Saya paksain yang pada konsultasi privat harus sedekah 10 juta. Saya maksain. Tapi tadi alhamdulillah Pak Haji anak saya diterima. Pak Haji anak saya lulus Akpol
medical check up Akpol, anak saya lulus. Baik, terima kasih. Padahal masuk Akpol tuh nggak gampang. Dia lulus tadi medical check up. Terima Lu kasih, Pak Haji. praktekin. Ya, Saya Pak Haji. ayo mic-nya mana mic-nya? Ya, pertanyaan apa? Saya belum. Udah pelan-pelan kebagian Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pangandaran, Pak Haji, punya penyakit paru-paru sama TB. Sama emah juga gimana? Pertanyaannya Mau sembuh? gampang. Lu minum susu kambing sembuh. Susu kambing beku atau susu kambing cair, dan bukan susu kambing bubuk, bukan. Susu kambing cair atau beku. Kalau bubuk nggak manjur. Iya, Yo, bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Endi dari Padang. Saya mau nanya Pak Haji, saya sekarang punya usaha buka toko jam Pak Haji. Buka apa? Toko jam Pak Haji, jualan jam tangan. Jam tangan di mana? Di TC Cibinong Pak Haji. Berarti lo belanjanya di Proxenin dong? Iya benar Pak Haji. Tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu kalau pengen usaha jam, belanjanya tuh di Proxenin. Karena gue suka ngeliat lo telanjang bulat di Proxenin. Pertanyaannya apa? Saya mau nanya gini Pak Haji, sekarang kan keadaan lagi agak sepi-sepinya gitu Pak Haji. Sedangkan saya punya anugerah, itu saya gadain rumah orang tua saya Pak Haji. Pak, Bu, maaf nih, siapa bilang usaha sekarang lesu? Nggak ada, Bu. Justru ini tahun-tahun sukses, bulan-bulan sukses. Amin. Ucapan adalah doa. Lu mah enggak, aduh nih tahun pemilu, aduh nih tahun-tahun pilkada. Siapa bilang? Itu yang bagian percetakan kaya raya tuh. Nyetak kaos. Aduh, zamannya Covid, orang yang bisnis obat sembuh. Jadi lo bilang aja bos, gue bersyukur bos hari ini pasien gue tiap hari segini banyaknya. Dulu mah nggak banyak. Contohnya Pak Roni ya, hampir tiap hari privat, hasilnya. Jadi bos, ucapan adalah doa. Jadi ngomongin mesti yang bagus-bagus. Bisa? Bisa Pak Haji, bisa Pak Haji. Makasih Pak Haji. Ya, ngomongnya bagus-bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, mohon maaf. Saya punya uang 5 juta, pengen privat, bisa nggak ya Pak Haji? Bisa. Alhamdulillah, jazakallah. Tahun depan ya, tahun 2025 ya. Terus nggak bisa Pak Haji. Ayo, Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya nama Roni Pak Haji dari Tasik. Saya berangkat tadi dari Tasik jam 12. Pertanyaannya apa? Testimoni aja Pak Haji. Ya. Testimoni. Saya semalam itu lihat-lihat YouTube Pak Haji. Ya saya itikat pengen ketemu sama Pak Haji. Semalam saya nggak ada uang sama sekali. Terus saya malamnya mandi jam 00, terus pakai pandan, dia direbus dulu. Mandinya telanjang bulat gak? Telanjang bulat Pak Haji. Oh iya. Alhamdulillah sampai sekarang ditulis di slip di celana dalam juga pengen ketemu Pak Haji. Alhamdulillah sekarang ketemu sama Pak Haji. Gitu Pak Haji. Ya. Saya berharap ya mudah-mudahan ini anugerah saya dan usaha saya bisa berjalan lagi. Kemarin saya habis nyalek kalah Pak Haji. Banyak anugerah gitu. Modal berapa nyalek? Kemarin habis 250 juta Pak Haji. Modal 10 juta. 250 juta nyalek. Iya. Kalah Pak Haji, sekarang tinggal pusingnya, tinggal bayar-bayar itu Pak Haji. Kan udah disediain kamar rumah sakit jiwa. Alhamdulillah Pak Haji masih sadar sekarang Pak Haji. Sadar. Makanya saya pengen pencerahan ke Pak Haji, mudah-mudahan datang ke sini. RDAY bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia, siap menampung orang yang stres. Lumayan buat makan herder gue. Gampang lah lo praktekin bikin tajib Allah, nanti juga Allah balikin semua uangnya bos. Iya Pak Haji. Pastilah. Iya Pak Haji. Yuk. Bapak dan Ibu besok privatnya pagi jam 10 ya. Bisa privat Pak Haji? Nggak mungkin, orang stres nggak boleh privat. Pengen dong Pak Haji, pengen sekali saya privat Pak Haji. Nggak bisa. Nanti Bapak dan Ibu yang maksa sedekah 10 juta kasih Ustadz depan tuh, besok kita jadwalin privatnya jam 10 pagi. Nanti kalau memang Bapak dan Ibu nggak hadir karena nonton YouTube,
Pak Haji, aku pengen privat, hubungi Bu Ai admin 085619000612. Yuk, Ibu apa pertanyaannya? Sebelum saya tutup, saya mau ngajar di Sentul nih buat yang privat barusan 95 orang. Assalamualaikum Pak Haji, kenalin nama saya Nuke dari Bekasi. Sebelumnya mau tanya, beberapa bulan belakangan ini sempat kayak bisa dibilang disantet orang. Ini sekarang saya bisa Nggak mungkin banyak kesantet, nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Satu, hidungnya lebar. Orang yang hidungnya lebar nggak bakal kena santet. Oke, ya gimana ya Pak Haji dari lahir udah kayak gini? Kalau hidungnya lebar, biasanya alat kelaminnya rembes. Cewek yang alat kelaminnya rembes nggak akan kena santet. Ya tapi ini beneran Pak Haji. Bener, lo nggak akan kena santet. Gue lihat bersih. Di badan lo cuma ada 2 tetek kanan kiri. Iya. Kalau nggak bukan perempuan dong. Gampang. Nanti lo privat aja, ntar gue lihat. Contoh kan kemarin ada tuh tamu RDAY. Karena dia privat jadi ketahuan anaknya tuh suka hilang, diambil sama gondro, kolong lele. Nah, dia privat. Saya bilang iyalah di badan kamu ada templang nih. Karena Pak Haji tahu. Ya udah coba lihat pada belakang. Bener ada templangnya. Pak Haji kok aku boros gini. Ya iyalah di tai lalat mbaknya ada, di punggung mbaknya ada tai lalat. Nah itu kalau begini kita nggak mungkin, mesti privat, depan. Gampang lah lu atur waktu, nanti lu privat. Terus apa lagi? Enggak, mbaknya ada lagi pertanyaan selain disantet. Iya, karena waktu itu pas saya pikir disantet, saya jabat tangan sama orang itu, saya benar-benar langsung jatuh, badan sebelah kanan saya benar-benar nggak bisa digerakin Pak. Itu namanya ciri-ciri penyakit perempuan, namanya penyakit PKD, penyakit kurang duit. Bener kan? Bener. Ini job dari Januari itu benar-benar nol Pak Haji. Ya. Job Jadi kamu sekarang kegiatannya apa? Saya bawa berita Pak Haji. Hah? Bawain berita. Bawa berita di TV mana? Dulu MNC, udah Dulu mana MNC. Pak Haji? Sekarang di Nusantara TV. Sekarang? Nusantara TV. Oh iya. Terus di rumah tinggal sama siapa aja isinya di rumah kamu? Sama ibu, sama Uwa. Jadi kakaknya ibu paling tua. Ayah udah almarhum. Terus apa lagi? Udah. Oke, kamu cerai mati cerai hidup? Belum nikah. Belum nikah, tepuk tangan dulu dong. Lu promosi dulu sini. Ntar banyak. Ada lagi pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Haji. Kasih kertas deh, J. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Randi yang privat tanggal 21 April Pak Haji. Alhamdulillah sudah kabul. Boleh. Pak Haji udah mulai kabul. Cuma pas privat kemarin tuh ada beberapa item Pak Haji yang harus dilakuin sama saya. Ya. Salah satunya saya mesti ikut ke Mega Puncak kemarin, ketemu Mas Abi sama Mbak Lisa. Ya. Cuma saya berhalangan Pak Haji. Jadi nggak bisa ketemu sama Mas Abi sama Mbak Lisa. Nah ini apakah saya mesti privat lagi sama Pak Haji atau gimana Pak Haji, mau arahan? Lu tinggal paksain sedekah. Berani gak sedekah 10 juta buat privat besok jam 10? Insya Allah. Paksain, kalau nggak usah dulu, ntar tunggu momennya yang pas. Siap Haji. Oke, Ibu apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Suama Wirdaningsih dari Rangkas Bitung. Ya. Saya kesini udah 2 kali. Waktu itu Bapak lagi sakit. Ya. Saya kembali lagi. Sekarang saya usahanya ngerias penganten sama jual baju penganten bikin sendiri. Sekarang nggak laku Pak Haji. Pengen laku, gimana caranya? Gampang. Ibu paksain. Ibu cebok alat kelamin ibu, siramin di depan rumah, bisa gak? Oh bisa. Bisa. Ya. Ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mulut sambil ngucap laris. Nanti laris. Ya, amin ya. Terima kasih Ya. Pak Haji ya. Assalamualaikum. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Bapak. Saya Iman Pak Haji dari Cianjur. Boleh. Ya. Bapak ibu yang nggak bisa banking, bawa tunai aja besok di acara privat jam 10. Bapak dan ibu tinggal tulis namanya sama nomor HP-nya. Nanti saya kasih lokasi privatnya jam 10. Setelah dari Mas Ferry. Kalau Mas Ferry kan nanti jam 1 pagi sampai jam 5. Istirahat sebentar, jam 10 kita start lagi privat ya. Yo, pertanyaan apa? Pak Haji mau nanyain bagaimana caranya dapat uang bibit Pak Haji gitu.
Gampang, lo privat aja nanti dikasih uang bibit. Uang bibit kan dikasih semua, nggak ada yang nuker. Karena manjur. Centong juga dikasih semua. Siap. Ya, centongnya kalau sekarang nggak bawa, adanya di lokasi privat di Sentul. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Ciluar Asti. Pak Haji, saya mau cerita sedikit. Yang terakhir saya kesini sama suami, akhirnya saya cerai sekarang. Tepuk tangan dong. Wow, alhamdulillah. Berarti alat kelamin kamu masih pulen dong. Itu pengobatan apa? Nggak jauh-jauh dari selakangan. Yuk. Saya bisa sama suami saya, Pak Haji. Terus. Kamu umurnya berapa? 35 tahun. Suami kamu? 36. 36. Nikah sama suami dapat anak berapa? Belum. Wah, pulen bener. Beras ketan. Beras ketan tuh agak lengket. Ya, pertanyaannya apa, Mbak? Pak Haji, saya deket sama Pak Alek cowok. Udah berapa lama? Baru dari bulan November. November. Ya. Terus? Tapi beda keyakinan. Beda keyakinan. Ya, terus selama dekat ini kita hubungannya baik. Terus sempat bicara masalah ke depan bagaimana, dan kayaknya dia mau ikut, cuman sekarang kayak terpengaruh sama teman-teman dan lingkungan gitu. Yang baru lagi mau gak nyari yang baru lagi? Yang kaya, lebih kaya, yang tajir, bahkan yang ini lebih ngaceng lagi. Mau gak? Mau. Ayo maju sini. Ayo sini. Ayo. Mau satu pertanyaan lagi boleh? Apa? Kebetulan yang sebelumnya saya ditinggalin banyak hutang sama mantan suami saya. Hutangnya berapa? Ratusan juta sih. Gampang, nanti ada cowok ganteng kaya raya tajam melintir kontolnya ngaceng, lu nasihin hutang lo. Udah gue sabdain. Kalau nggak ngaceng jangan, lo periksa dulu kalau datang, lihat dulu alat kelamin nih. Oh ngaceng, masuk. Tepuk tangan dong. Besok belajarin, tenang aja. Ya, jam 10 ya. Ya, catat nanti saja. Beres. Gampang mah itu. Jadi yang itu lewat aja. Lewat aja, enggak. Ya, afkiran. Ayah. Ini ilmu apa nih Pak Haji? Makasih Pak Haji. Kadaluarsa udah kadaluarsa yang itu. Ya, yang mau nanya lagi, Bapak siapa? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis nomor HP kamu, nomor Nama HP. saya Haji. Cari jodoh, hajatnya nyari jodoh. Ya, pertanyaan apa? Saya bangkrut Pak, semua Pak Haji, semuanya aset habis semua. Emang itu doa saya tiap malam biar lo bangkrut. Karena kalau nggak bangkrut lo nggak bakal datang ke RDAI. Nah, dari itu datang kemari silaturahmi Pak Haji. Mobil 8 habis saya Pak Haji, rumah habis, material habis, ada sisanya. Maksudnya aku tanya Pak Haji, sisanya itu apa nama itu bahan bangunan mau disodakohkan, tapi berani gak? Berani gak? Berani di apa nama itu disodakohkan Pak Haji. Boleh, kemang Haji Marco kan sedekah toko material, toko material. Ya, dia punya kontrakan 15 pintu. Ya. Saya mau itu semuanya udah apa sama istri, sama anak semuanya mau disodakohkan ke sini gitu maksudnya Pak Haji. Gitu. Boleh. Ada chat, ada segala macam lah. Boleh. Oh ya. Boleh, nanti dipraktekin. Ya, terus saya alhamdulillah tadi bisa sodako yatim 1 juta. Ya. Gitu ya. Bahkan mau ke sini juga saya sulit Pak Haji itu untuk ongkosnya. Tapi alhamdulillah malam ada yang ngasih sama saya. Gampang, nanti pulang gue titipin truk tronton ala ke rumah lo. Itu cuman paling juga 1 engkel Pak Haji lah itu. Oke. Paling Jadi sekarang mau pertanyaannya apa lagi? Ya saya sekarang istilahnya saya mau tajir melintir lah punya itu. Ya dipantesin dulu muka lo. Nggak ada orang kaya tajir melintir mukanya kayak lo. Nggak ada. Terus lagi begini Pak Haji, kan saya lihat dari YouTube hasil istihoroh saya semua Pak Haji ya. Tuh
Saya cari centong sampai jauh ke Jambang Surade, ada yang umurnya 70 tahun ke atas, Pak Haji. Pasti dikabul, pasti. Nah, ini saya dibawa mau Ya nanti diperiksa sambil saya salaman ya. Mau minta diperiksa lah gitu. Ya, Bisa boleh nggak diperiksa. gitu. Iya, ya. Yo, satu lagi sebelum ditutup. Ada nggak satu lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti dari Tangerang Pak Haji. Ya. Saya baru pertama kali ke sini. Saya malu Pak, belum punya rumah, pengen punya rumah Pak. Colek alat kelamin lo tempelin di dinding kontrakan lo. Colek alat kelamin lo tempelin di dinding kontrakan lo sambil lo ngucap hajat. Itu aja Pak Haji. Udah. Saya udah mandi jam 12, udah baca Al-Quran, udah Nggak hatam apa-apa, 12. itu kan syarat aja nggak apa. Yang penting ini. Itu aja ya Pak Haji ya. Yo, sebelum kita makasih ya, tutup. Pak Haji. Apa? Suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya Pak, usahanya jualan kambing, sapi, awi. Jualan apa? Kambing, sapi, bambu. Mau lebaran haji, niatnya tuh pengen punya Cebok modal alat banyak. kelaminnya suami atau alat kelamin istri, air cebokannya disiramin ke kambing dan ke bambu. Bisa? Supaya banyak nanti bulan haji punya Ya kan modal. disiramin dulu, Iya, iya. siramin dulu Iya, iya. tiap hari. Iya, iya. Yuk, belakang mana pertanyaannya? Kasih mic. Ya mana micnya? Ini. Ya mana micnya? Assalamualaikum Pak Haji, saya baru pertama kali dari pagi dari siang baru ketemu Pertanyaannya Pak Haji. apa pertanyaannya? Supaya anak saya bisa kerja karena selama ini selalu nggak diterima jadi supaya yang gede yang kecil diterima di perusahaan yang bagus dan utang-utang saya lunas gitu Pak Haji. Ya itu tadi ibu suruh alat kelamin ibu taruh di mukanya anak. Kalau dia mau, kalau nggak mau, cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi. Kalau ibu pengen kaya raya tajam melintir, soalnya alat kelamin ibu taruh di mulut sampai alat kelamin lo melintir. Makasih Pak Haji. Ini Pak Haji kakak saya nih. Satu lagi. Ayo. pertanyaan Assalamualaikum apa? warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Berdiri. Ayo. Pak, anak saya yang laki-laki sedang ada problema rumah tangganya. Hanya karena istrinya dilarang pulang malam terus, akhirnya dia menggugat cerai. Bagaimana solusinya, Pak? Kalau disuwuk bisa gak? Kalau nggak disuwuk ya udah fotonya anak ibu ditaruh di alat kelamin sambil ditulis hajatnya. Bisa kalau mau tidur dipakai fotonya. Ibu maunya cerai apa enggak? Foto menantu ya Pak? Foto mantu. Nanti kan kalau ditaruh di alat kelamin si mantu bersin-bersin mulu. Berarti udah terkabul tuh. Oke? Iya. Ya. Habis. Habis. Ayo mana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama saya Nuid Sabania dari Purwakarta, baru datang banget. Pengen beres segala urusan permasalahan. Kamu punya suami gak? Punya. Colek alat kelamin suami, kamu taruh di mulut. Iya. 99 kali. Pegang alat kelamin suami, cocol di pipi 30, cocol di pipi 30, cocol di jidat 30, dikenyot 9. Usahain kepalanya jangan sampai copot. Bisa? Insya Allah bisa. Ngenyot punya suami berani? Berani gak? Berani? Gak mau latihan dulu di sini? Ya, ada lagi? Mana? Ayo cepet, saya mau privat jam 1 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnawati dari Cikampek. Ini Pak Haji, kalau lagi baca Quran suka gatel gitu. Gampang, sebelum baca Quran tangan lo remes-remes dulu alat kelaminnya, nanti gak gatal. Iya, jadi kalau misalkan lagi baca tuh jadi nggak konsentrasi. Kadang di kepala, kadang di punggung, di dada, gimana gitu. Godaannya begitu, tenang gitu. aja. Enggak, Iya. nanti setelah ketemu RDI enggak. Oh iya, makasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. habis. Mana ayo sini, ayo. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Saya pengen nanya. Saya pengen bertanya. Bertanya, apa pertanyaannya? Saya pengen mulai usaha tapi belum ada modal. Saya pengen apa? Saya pengen memulai usaha. Usahanya apa?
Kuliner. Kuliner, yang dibutuhin apa? Ya belum ada modalnya. Posisi suami juga belum kerja. Ya berharap pengen suaminya juga cepat kerja, pengen punya penghasilan tetap gitu. Ya udah, ibu colek alat kelamin ibu, tempelin di mukanya suami, berani gak? Kalau orang Jawa bilang di Suwu, kalau orang Sunda di Camahan, kalau orang Surabaya di Gembok. Berani gak? Berani. Nah, coba praktekin. Ada suaminya gak hari ini? Ada di rumah. Ya udah, colek 9 kali, taruh di mukanya suami. Dapat kerja, gajinya sebulan 20 juta. Nanti gajinya sebulan 20 juta. Cukup kan gaji 20 juta? Alhamdulillah cukup. Cukup? Amin. Nah, udah, praktekin ya. Kasih Pak Haji. Bos, kita tutup pengajiannya. Pengajian. Haji Mbe SD Impres.